Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan membahas mengenai tempat praktik kerja lapangan atau PKL untuk adik-adik yang sedang belajar di SMK jurusan akuntansi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa itu praktik kerja lapangan? Praktik kerja lapangan merupakan pelatihan yang diwajibkan untuk peserta didik SMK agar memiliki kecakapan yang diperlukan untuk bekerja sesuai bidangnya. PKL perlu dilaksanakan untuk mengimplementasikan dan membandingkan ilmu yang dipelajari di SMK dengan dunia kerja. Dengan adanya program ini diharapkan peserta didik dapat mengenal, mempelajari, dan melakukan pekerjaan di dunia kerja sesuai dengan jurusannya. Selain itu, peserta didik juga dapat mempelajari secara langsung etika profesi dan bagaimana berpenampilan di dunia kerja, sehingga peserta didik dapat menerapkannya ketika lulus dan bekerja nanti. SMK jurusan akuntansi PKL di mana? SMK jurusan akuntansi atau akuntansi dan keuangan lembaga mempelajari pencatatan transaksi-transaksi sampai pelaporan keuangan. Adik-adik masih ingat bahwa di mana ada uang, di sana ada akuntansi. Sehingga adik-adik dapat PKL di mana saja. Adik-adik dapat melaksanakan PKL di berbagai jenis perusahaan maupun lembaga pemerintah, selama perusahaan dan lembaga tersebut mengizinkan untuk PKL di bagian akuntansi atau keuangannya. Berikut ini tempat yang dapat dijadikan pilihan adik-adik untuk melaksanakan PKL sesuai dengan mata pelajaran atau kompetensi yang dipelajari di jurusan akuntansi. Yang pertama, kantor desa. Di mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga, kita mempelajari akuntansi desa, baik manual maupun komputerisasi, sehingga adik-adik dapat memperdalam pengetahuannya di kantor desa. Yang kedua, kecamatan dan dinas-dinas. Di mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga, kita juga belajar akuntansi, SKPD dan PPKD yang diterapkan di kecamatan dan dinas-dinas. Yang ketiga, lembaga keuangan. Adik-adik bisa PKL di lembaga keuangan seperti perbankan, pegadaian, perusahaan asuransi, leasing, OJK, dan lain-lain. Di sekolah, kita belajar perbankan dasar serta akuntansi utang piutang, sehingga lembaga keuangan bisa menjadi pilihan. Yang keempat, perusahaan jasa. Misalnya perusahaan transportasi, jasa pengiriman barang, rumah sakit, konsultan, dan lain-lain. Adik-adik dapat memperdalam akuntansi perusahaan jasa di perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan dagang. Adik-adik bisa memilih tempat PKL di perusahaan dagang, misalnya dealer mobil atau motor, swalayan, minimarket, grosir, dan lain-lain. Di perusahaan dagang, adik-adik akan menerapkan akuntansi perusahaan dagang, akuntansi utang piutang, serta pencatatan persediaan barang dagang. Kemudian, perusahaan manufaktur. Adik-adik dapat melaksanakan PKL di perusahaan manufaktur atau pabrik-pabrik. Di sana adik-adik akan mempelajari penerapan akuntansi biaya, seperti menentukan harga pokok penjualan, pencatatan persediaan bahan baku maupun barang jadi. Yang ketujuh, kantor pajak. Adik-adik dapat memilih kantor pajak sebagai tempat PKL. Di kantor pajak, adik-adik dapat mempelajari penerapan mata pelajaran administrasi pajak. Adik-adik dapat belajar menghitung pajak dan mengisi formulir-formulir perpajakan. Yang terakhir, kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik memberikan jasa konsultasi keuangan dan pemeriksaan atau audit keuangan, sehingga adik-adik akan belajar banyak mengenai perakuntansian. Demikian video mengenai tempat-tempat PKL SMK jurusan akuntansi. Semoga video ini membantu adik-adik untuk memilih tempat PKL yang tepat dan sesuai minat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan post di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.